Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumawinata. Saya sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarjana Perbanas Institut kelas 3A. Pada kali ini, saya akan memaparkan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dan Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Dr. Utami Winarto. Pada kali ini saya akan memaparkan yang pertama, keberadaan lingkungan organisasi di era digital saat ini, kemudian konsep positif psikologi. Digitalisasi mewarnai kehidupan era kini dan mendatang. Bahkan bisa saya dikatakan sebagai sesuatu yang didewa-dewakan sebagai ilah keberadaannya. Serta tidak bisa dihindari dapat berdampak positif dan negatif. Suatu era yang secara masif membuat semua anak Adam harus menyesuaikan perilakunya, sehingga mereka tidak menjadi objek digitalisasi. Hakikat digitalisasi adalah integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Melalui digitalisasi adalah integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Melalui digitalisasi, sesuatu yang dapat digitalisasi, makna literasi digitalisasi memberikan suatu ide pengembangan yang nampak dan dunia yang bergantung pada teknologi, adopsi teknologi digital untuk memodifikasi model bisnis yang bertujuan untuk menciptakan suatu nilai dan penggunaan teknologi baru dan maju dengan mengeksploitasi dinamika jaringan digital dan arus digital raksasa informasi. Teknologi digital sebagai produk inovasi tentu menjanjikan banyak kebaikan dan manfaat sehingga sebagai sifat karakter itu sendiri, karena itu teknologi digital diharapkan sekali mampu tunjukkan dampak positifnya. Teknologi digital membantu hidup kita menjadi lebih baik. Layanan pemasaran secara digital juga membantu orang-orang menjadi lebih efisien dan produktivitas meningkat. Teknologi digital juga bisa menghemat waktu dan uang. Selanjutnya, teknologi digital selain menghemat uang dan waktu, teknologi digital memiliki dampak yang lebih besar terhadap karakteristik fundamental budaya yang mencakup hukum, seni, bahasa, mobilitas, layanan kesehatan, agama, serta pendidikan. Secara rinci, dampak positifnya sebagai berikut. Poin yang pertama, kemajuan teknologi telah memperbaiki secara signifikan standar hidup kita. Orang-orang bergaji, makan, berpakaian lebih baik, serta menikmati hidup lebih nyaman. Pengembangan teknologi bidang medis yang lebih maju telah memungkinkan para dokter menggunakan peralatan yang lebih mutakhir, yang dapat memberikan direksi penyakit serta cepat dan akurat. Hal ini membantu dalam memberikan tindakan yang lebih awal. Memungkinkan video conference, salah satunya memungkinkan dokter melakukan tindakan kepada pasien di lingkungan kerja. Kemudian teknologi juga bermanfaat di bidang hukum, di mana hakim dapat berkomunikasi dengan kriminal yang tidak diizinkan masuk ke ruang sidang, yang disebabkan oleh faktor keamanan. Keempat, alat komunikasi mobil adalah keuntungan utama lainnya. Dengan HP, seseorang dengan mudah dapat bicara dengan keluarga dan sahabat kendati pun jaraknya berjauhan. Kemudian yang keempat juga ada tumbuhnya secara pesat transaksi finansial secara online. Kemungkinan cybercrime dan penipuan secara online akan meningkat. Sekarang juga kita lebih mengenal negara-negara yang ada sebelumnya.
dalam menguatkan senjata nuklir dan atom sebagai jaminan untuk keamanan, untuk menjamin hubungan keluarga baik, keluarga bukan. Kemudian kita juga untuk selain itu juga kita menjaga hubungan keluarga baik, keluarga bukan melakukan interaksi yang penuh kehangatan, tetapi cukup kirim SMS, WA, telepon, bahkan video call. Itu sudah cukup. Kemudian internet juga memberikan keuntungan lebih besar kepada orang-orang terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau yang ada di daerah 3T yang kita kenal, tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk mengambil paket nah, makin banyak keuntungan yang bisa dipetik dari digitalisasi yang tidak hanya untuk kepentingan hidup di dunia, melainkan juga untuk kepentingan di akhirat. Kendati pun demikian, kita juga dengan demikian pada keuntungannya, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu mencermati dampak negatifnya, karena teknologi digital juga cenderung membuat kita kecanduan, sehingga kita sangat tergantung pada digital. Diam-diam terjadi proses dehumanisasi penggunaan digital yang kurang tepat, bisa jadi mengabu-abu sekira sehingga keamanan dan kesehatan kita menghadapi konsekuensi. Ada sejumlah potensi dampak negatif digitalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Efek digitalisasi terhadap kehidupan ekonomi yang dibuktikan dengan perubahan jenis pekerjaan yang berubah secara berarti, ditambah dengan konversi pekerjaan dengan robot. Digitalisasi adalah suatu keniscayaan dari perubahan yang harus terjadi, semakin membuktikan bahwa di akhir abad 20 telah diprediksi dan terinformasi bahwa pada abad ke-21 akan terjadi hal baru dan inovasi dalam kehidupan kita yang tidak pernah ada di era sebelumnya. Kini kita semua menjadi saksi bersama bahwa realita itu benar-benar membenarkan ramalan itu. Oleh karenanya, kita baik secara sendiri-sendiri, kolektif, dan institusional perlu merespon dengan bertindak proaktif, bukan reaktif terhadap persoalan yang ada. Kita pun perlu mengoptimalkan dampak positifnya dan mengatasi dampak negatifnya. Dalam memanfaatkan dampak positifnya, perlu menunjukkan integritas kita sehingga memiliki nilai tambah baik untuk kita, orang lain, bangsa, dan lingkungan. Demikian juga dalam menyikapi dampak negatif, kita perlu mewujudkan pemikiran kreatif dan inovatif. Misalnya, ciptakan kendaraan berbasis listrik untuk kurangi polusi, menanamkan nilai-nilai agama untuk anak-anak, filter terhadap pengaruh yang tidak baik, menanamkan nilai kejujuran pada diri kita dalam kehidupan sehingga kita terjaga dalam penggunaan digital. Demikian beberapa yang perlu direnungkan dan didiskusikan Bapak Ibu teknologi digital. Nah, keberadaan organisasi menurut Senge 1990 adalah tempat orang yang terus-menerus memperluas kemampuan atau kapasitas guna menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola-pola berpikir baru dipupuk dan dikembangkan, aspirasi kelompok diberi kebebasan, dan di mana anggota-anggotanya secara terus-menerus belajar mempelajari atau learning to learn sesuatu secara bersama. Peter Senge, seperti yang dikutip Yusuf Hadimiarso 2002, juga menjelaskan organisasi belajar adalah suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal dengan the fifth discipline adalah sebagai berikut. Lingkungan bisnis yang kompetitif masa kini juga menuntut perusahaan untuk menganut open system,
yaitu suatu sistem yang mensyaratkan suatu perusahaan senantiasa tanggap terhadap tuntutan atau keinginan para stakeholder-nya agar tumbuh, berkembang, dan bertahan. Berdasarkan buku Budi Harto 2014. Menurut saya, yang menjadi ancaman dan peluang untuk keberlangsungan hidup organisasi adalah poin yang pertama adalah seringkali pimpinan dan jajaran manajemen kurang memberikan perhatian terhadap eksternal organisasi tersebut dan terlalu fokus terhadap kondisi internal. Akibatnya, strategi yang diterapkan kurang sesuai dengan kondisi lingkungan dan justru berakibat pada kegagalan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kurangnya wawasan yang dimiliki juga berpengaruh dalam menyikapi kondisi-kondisi eksternal yang memiliki kecenderungan sulit untuk dikontrol. Sehingga setiap pimpinan dan jajaran manajemen harus memahami faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap organisasi. Poin yang ketiga adalah politik, sosial, teknologi, environment, and legal. Kemudian saya juga akan mendeskripsikan konsep positif psikologi. Menurut Peterson 2018, positif psikologi merupakan pendekatan yang mempelajari manusia, baik sifat, perasaan, perilakunya, dengan berfokus pada kekuasaan. Mohon maaf, Bapak Ibu, berfokus pada kekuatan alih-alih kekurangan. Mengembangkan potensi yang bagus dalam diri manusia ketimbang memperbaiki bagian yang buruk, serta berupaya meningkatkan kualitas rata-rata sampai dengan pada tingkat paling optimal atau hebat. Alih-alih bersusah payah mengubah kelemahan menjadi normal. Menurut saya, psikologi positif itu adalah bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Karena setiap manusia memiliki dua sisi, yaitu kekuatan dan kelemahan. Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang melakukan suatu bentuk kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih kebingungan menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi, pentingnya untuk dipelajari dalam perilaku organisasi karena keberadaannya dapat mempengaruhi orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia. Politik adalah merupakan jaringan interaksi antar manusia dengan kekuatan yang diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik juga dijalankan, mengembangkan, menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh para pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas bimbingannya Ibu Dr. Utami P. Winarto dan rekan-rekan semua. Demikian
hasil UTS mahasiswa Pascasarjana Perbanas Institut Sumawinata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.